Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah muncul sebuah pertanyaan mengapa kita selalu menyebut nama Nabi Ibrahim dalam tahiyat? Mengapa bukan nabi-nabi yang lain? Dan temukan jawabannya di video kali ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik like, bagikan videonya supaya memberikan manfaat dakwah bagi orang lain, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru tentang kisah-kisah Islam lainnya. Terima kasih. Mungkin penjelasan berikut bisa memberikan sedikit informasi yang bermanfaat dan pastinya menambah wawasan agar kita menjadi lebih baik lagi di kehidupan ini. Dalam bacaan tahiyat terdapat kalimat yang berbunyi, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ternyata di balik itu semua ada kisah di dalamnya. Dan kisah ini bermula ketika Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, kalimat pertama yang dilihat oleh Nabi Adam adalah kalimat syahadat yang berbunyi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah tentang siapakah sosok Muhammad itu. Lalu Allah menjawab pertanyaan Nabi Adam. Allah menjawab bahwa dia, yaitu Muhammad, adalah Rasul terakhir atau penutup para Rasul dan Nabi, dan dia adalah yang paling mulia di antara semua Rasul. Umat Rasulullah juga diberi kemuliaan atas umat-umat yang lain. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah berkata, sesungguhnya Allah memberi 4 macam kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepadaku. Pertama, penerimaan taubatku di Mekah, sedangkan umat Muhammad boleh bertaubat dimanapun. Yang kedua, aku berpakaian ketika melakukan dosa, kemudian Allah menjadikanku telanjang bulat, sedangkan umat Muhammad tetap diberi pakaian meski mereka durhaka kepada Allah dalam keadaan telanjang. Ketika aku berbuat dosa, Allah memisahkan aku dengan istriku, sedangkan ketika umat Muhammad berbuat dosa, mereka tidak dipisahkan dengan istrinya. 4. Aku berbuat kesalahan di surga, lalu Allah mengusirku dari surga, sedangkan umat Muhammad melakukan dosa di luar surga, tetapi Allah tetap memasukkannya ke dalam surga jika ia bertaubat. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah supaya ia diberi anugerah oleh Allah, yaitu cukup ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah menolak permintaan Adam. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, sehingga Allah sendiri menegur Nabi Musa agar ia ridha dengan segala sesuatu yang Allah telah karuniakan kepadanya. Banyak nabi yang memohon kepada Allah agar bisa menjadi umat Muhammad, namun tidak ada satupun yang Allah kabulkan. Begitu pula Nabi Ibrahim, saat beliau memohon agar dapat menjadi umat Muhammad, Allah menolak permintaannya. Namun Allah menjanjikan kepada Ibrahim bahwa Nabi Muhammad akan lahir dari garis keturunannya. Selain itu, nama Ibrahim juga akan selalu disebut-sebut oleh Rasulullah dan umatnya setiap saat. Oleh karena itu, dalam setiap salat kita selalu menyebutkan nama Ibrahim dalam setiap tahiyat. Seperti yang telah Allah janjikan kepada Ibrahim bahwa namanya akan selalu disebut-sebut oleh umat Rasulullah SAW. Dan inilah yang disebut sebagai selawat Ibrahimiyah, selawat yang sering kita baca dalam salat. Masya Allah, sungguhlah baik apabila kita merinding ketika mengetahui banyak nabi yang lain ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Dan betapa beruntungnya kita yang telah termasuk ke dalam salah satunya tanpa harus meminta ataupun memohon kepada Allah. Sehingga sangatlah bijak apabila hal ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah dan lebih mencintai Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab.